saya Santi Nurwijayati, peserta pembatik level 2 dari SMP 2 Dawe, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, usia peserta didik yang duduk di bangku sekolah menengah pertama merupakan tahap operasional konkret. Mereka hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik atau konkret. Pembelajaran bahasa Indonesia pada materi menulis teks deskripsi merupakan materi yang sulit diterima oleh peserta didik. Apabila guru hanya menyampaikan materinya secara konvensional atau bahkan tidak menggunakan media pembelajaran pendukung, pembelajaran yang menyeragamkan konten proses maupun produknya di dasar kurang efektif karena mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Hal ini tentu menyebabkan kejenuhan, turunnya motivasi belajar, serta hasil belajar yang kurang maksimal. Saya merasa tertantang untuk menguraikan permasalahan ini dengan mencoba mencari referensi pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang saya temui dari berbagai sumber. Ibu dan Bapak guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik pelaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui model stasiun rotasi yang kemudian saya kemas dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Praktik baik ini saya namakan dengan pembelajaran distorsi cantik atau diferensiasi melalui stasiun rotasi yang berbasis kecanggihan TIK. Seperti apa langkah dan strategi pembelajaran distorsi cantik yang telah saya laksanakan? Mari kita simak video selanjutnya. Saya menyusun modul ajar berdiferensiasi melalui model pembelajaran stasiun rotasi. Kegiatan pembelajaran diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, duduk bersama, mengecek kebersihan kelas, mengecek presensi kehadiran, mengecek perasaan murid, lalu jargon pembelajaran bahasa Indonesia, juga melakukan ice breaking, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan motivasi. Sebelum melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu, saya melakukan identifikasi gaya belajar peserta didik dengan asesmen diagnostik pada Padlet dan saya unggah di Microset. Siswa menjawab pertanyaan dengan membuka Microset yang linknya sudah saya sematkan di grup WA pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk mengawali proses pembelajaran, saya menjelaskan secara singkat mengenai alur kegiatan pembelajarannya. Saya menyiapkan 3 stasiun, yaitu stasiun pertama visual, stasiun kedua auditori, stasiun ketiga kinestetik untuk menulis teks deskripsi sesuai dengan unsur pembangun teks deskripsi. Hasil dari identifikasi tersebut, saya mendapatkan data awal bahwa siswa di kelas saya 50% memiliki gaya belajar visual dan 30% gaya belajar auditori, 20% kinestetik. Berdasarkan hasil identifikasi, kemudian saya menyusun modul ajar berdiferensiasi melalui model pembelajaran stasiun rotasi. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan pembelajaran diferensiasi melalui stasiun rotasi berbasis kecanggihan TIK. Kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari asesmen untuk mengukur pemahaman peserta didik. Sebagai asesmen formatif, saya memberikan HP Note agar peserta didik dapat mencatat informasi-informasi penting tentang menulis teks deskripsi. Kemudian, sebagai asesmen sumatif, guru akan mengukur sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, saya menggunakan kuisis yang disajikan menggunakan mode kertas. Peserta didik akan mengerjakan soal yang saya sajikan, kemudian menjawabnya dengan mengangkat barcode sesuai dengan jawaban yang dipilihnya melalui kuisis. Asesmen menjadi lebih menyenang, efektif, dan efisien. Refleksi pembelajaran hari ini, kalian sudah melakukan pembelajaran teks deskripsi menggunakan pembelajaran diferensiasi menggunakan rotasi stasiun, di mana ada kelompok visual
Pembelajaran bahasa Indonesia yang dikemas secara diferensiasi melalui model stasiun rotasi terbukti dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Profil pelajar murid melalui gaya belajarnya juga dapat terpenuhi dengan konten dan proses yang beragam melalui kegiatan pembelajaran. Materi menulis teks deskripsi sesuai dengan unsur pembangunnya yang abstrak karena tidak dapat menghadirkan objek nyata di dalam kelas dapat tervisualisasikan dengan baik sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik. Saya Hima Sifatullah dari kelas 7 saya. Sebelumnya saat saya belajar menulis teks deskripsi, saya bingung karena tidak bisa melihat bagian unsur pembangunannya secara langsung. Kemudian setelah belajar dengan video dan game saya menjadi paham. Belajarnya juga asik karena bisa menggunakan laptop dan HP. Jadi saya dan teman-teman tidak bosan. Terima kasih Bu Sandi. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui stasiun rotasi berbasis kecanggihan TIK, ini perasaan saya bahagia karena saya melihat motivasi dan pemahaman peserta didik meningkat selama proses pembelajaran. Peserta didik terlihat antusias dan lebih ceria tentunya. Hal inilah yang menjadi umpan positif bagi saya selaku guru yang merancang pembelajaran. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.